Lanjut. Dalam setiap gerakan, dalam setiap sujud, kita menemukan ketenangan. Sebuah pengingat dunia, sholat adalah tempat kita kembali. Sebuah percakapan tulus yang menenangkan jiwa, mendekatkan diri padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat yang kita jalankan setiap hari benar-benar menghadirkan Allah dalam hati, atau hanya rutinitas yang berlalu tanpa makna? Mari selami rahasia gerakan, bacaan, dan getaran ruh dalam sholat, perjalanan suci yang mampu mengubah jiwa, menenangkan hati, dan menuntun manusia kembali kepada cahaya ilahi yang abadi yang penuh kasih sayang. Di berbagai penjuru dunia, jutaan umat Islam menunaikan sholat 5 waktu setiap hari. Suara adzan berkumandang, manusia berbondong-bondong berdiri, mengangkat tangan, lalu menundukkan kepala dalam rangkaian gerakan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Namun di balik keteraturan itu, muncul sebuah pertanyaan yang jarang disadari. Berapa banyak di antara mereka yang benar-benar hadir dengan hati dan ruhnya? Banyak orang menjalankan sholat seperti kewajiban administratif spiritual, sebuah rutinitas yang dilakukan karena takut dosa, takut hukuman, atau sekadar mengikuti kebiasaan sejak kecil, tanpa memahami bahwa sholat sesungguhnya adalah panggilan suci dari Sang Pencipta. Fenomena ini terlihat nyata dalam kehidupan modern yang serba cepat. Banyak orang bergegas mengambil wudhu sambil memikirkan pekerjaan yang belum selesai, berdiri dalam sholat sambil memikirkan tagihan, bisnis, atau urusan dunia lainnya. Gerakan sholat berjalan sempurna secara fisik, bacaan dilafalkan dengan fasih, namun hati terasa kosong dan pikiran melayang entah kemana. Sholat menjadi sekadar rangkaian gerakan tubuh tanpa kehadiran kesadaran ruhani. Padahal dalam ajaran tasawuf, sholat bukan hanya aktivitas fisik, melainkan perjalanan jiwa menuju hadirat Allah, sebuah perjalanan pulang bagi ruh yang telah lama terpisah dari sumbernya. Para ulama dan ahli tasawuf sejak dahulu telah mengingatkan bahwa kehilangan makna dalam sholat adalah salah satu penyakit spiritual paling halus. Manusia sering merasa telah menunaikan kewajiban agama, tetapi lupa bahwa esensi sholat adalah perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Ketika sholat hanya menjadi kebiasaan, ia kehilangan kekuatan untuk menenangkan jiwa, menyembuhkan kegelisahan, dan menerangi hati. Banyak orang tetap merasa hampa, cemas, bahkan kehilangan arah hidup, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan sholat secara lahiriah. Hal ini menimbulkan refleksi mendalam bahwa mungkin yang hilang bukanlah sholatnya, melainkan kehadiran ruh dalam sholat tersebut. Dalam perspektif makrifat, sholat adalah panggilan pulang dari Allah kepada manusia. Setiap adzan yang berkumandang bukan sekadar tanda waktu ibadah, melainkan undangan ilahi kepada hambanya untuk kembali sejenak meninggalkan hiruk-pikuk dunia. Adzan adalah seruan kasih sayang, sebuah panggilan yang mengajak manusia kembali mengingat siapa dirinya dan kepada siapa ia akan kembali. Namun sayangnya, banyak manusia menjawab panggilan itu hanya dengan tubuhnya, sementara hatinya masih tertinggal dalam urusan dunia yang fana. Kehilangan kesadaran ruhani dalam sholat juga dipengaruhi oleh pola hidup modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi dalam segala hal, termasuk ibadah. Sholat sering dianggap sebagai aktivitas yang harus diselesaikan secepat mungkin agar dapat kembali pada rutinitas harian. Akibatnya, manusia kehilangan kesempatan merasakan kedamaian, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah yang sebenarnya menjadi tujuan utama sholat. Padahal dalam tradisi spiritual Islam, sholat disebut sebagai mirajnya orang beriman, yaitu tangga spiritual yang mengangkat derajat ruh menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Bab ini mengajak setiap orang untuk merenungkan kembali kualitas sholat yang selama ini dijalankan. Apakah sholat telah menjadi ruang pertemuan dengan Allah, atau hanya menjadi gerakan yang dilakukan tanpa kesadaran? Apakah setiap takbir benar-benar memutuskan keterikatan dengan dunia, atau hanya sekadar isyarat awal dari rangkaian gerakan fisik? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membangunkan kesadaran bahwa sholat adalah perjalanan suci yang mampu menghidupkan kembali ruh manusia. Karena bisa jadi, selama ini tubuh telah bersujud, tetapi hati belum pernah benar-benar pulang kepadanya. Kesadaran yang mulai terbangun dari refleksi tentang sholat yang selama ini dijalankan tanpa kehadiran ruh membawa manusia pada gerbang awal perjalanan spiritual, yaitu takbir. Setelah menyadari bahwa sholat bukan sekadar rutinitas, manusia mulai memahami bahwa setiap sholat sejatinya diawali dengan sebuah deklarasi agung, Allahu Akbar. Kalimat ini bukan hanya pembuka ibadah, melainkan sebuah pernyataan spiritual yang menandai perpindahan manusia dari alam kesibukan dunia menuju ruang perjumpaan dengan Tuhan. Takbir menjadi batas antara kehidupan duniawi dan perjalanan ruhani yang penuh kesucian. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga atau bahunya, gerakan itu sering dianggap sebagai bagian formal dari tata cara sholat. Namun dalam perspektif makrifat, gerakan ini menyimpan makna simbolis yang sangat dalam. Mengangkat tangan melambangkan pelepasan segala beban dunia,
seolah manusia meletakkan seluruh urusan, ambisi, kekhawatiran, dan kelekatan dunia di belakang dirinya. Ia memasuki ruang suci dengan membawa hanya satu hal, kerendahan hati sebagai seorang hamba yang menghadap Sang Maha Besar. Makna Allahu Akbar sendiri menjadi pusat dari transformasi spiritual ini. Kalimat tersebut menegaskan bahwa Allah lebih besar dari segala hal yang selama ini memenuhi pikiran manusia, lebih besar dari masalah, lebih besar dari kekayaan, lebih besar dari jabatan, bahkan lebih besar dari rasa takut dan harapan duniawi. Namun dalam kenyataannya, banyak manusia mengucapkan takbir dengan lisan, sementara hatinya masih dipenuhi berbagai urusan dunia. Takbir menjadi sekadar lafaz yang diucapkan tanpa kesadaran bahwa ia adalah sumpah kesetiaan kepada Allah sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Dalam ajaran tasawuf, para ulama menjelaskan bahwa takbir adalah gerbang mikraj ruhani. Jika gerbang ini dilalui dengan kesadaran penuh, maka seluruh perjalanan sholat setelahnya akan terasa hidup dan bermakna. Sebaliknya, jika takbir diucapkan tanpa kesadaran, maka perjalanan sholat seringkali menjadi kosong dan terasa seperti rutinitas biasa. Takbir adalah momen ketika manusia seharusnya benar-benar memutuskan hubungan sementara dengan dunia, memasuki ruang perjumpaan yang penuh ketundukan dan cinta kepada Allah. Fenomena kehidupan modern kembali menjadi tantangan besar dalam memahami makna takbir. Banyak orang memulai sholat dengan pikiran yang masih sibuk, bahkan terkadang tergesa-gesa agar ibadah cepat selesai. Takbir diucapkan sambil memikirkan pesan yang belum dibalas, pekerjaan yang menumpuk, atau masalah keluarga yang belum terselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara fisik manusia telah memasuki sholat, tetapi secara batin ia masih berada di luar ruang ibadah. Takbir kehilangan fungsi utamanya sebagai pemisah antara dunia dan hadirat ilahi. Para ahli spiritual menggambarkan takbir sebagai langkah pertama dalam menghancurkan ego manusia. Ego yang merasa dirinya penting, kuat, dan berkuasa perlahan harus dilebur melalui pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Ketika manusia benar-benar menghayati makna takbir, ia akan merasakan ketenangan yang luar biasa, karena ia tidak lagi memikul beban dunia sendirian. Ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Selain itu, takbir juga menjadi pengingat tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbatas. Dengan mengakui kebesaran Allah, manusia secara tidak langsung mengakui keterbatasan dirinya. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang menjadi fondasi penting dalam perjalanan spiritual. Tanpa kerendahan hati, sholat hanya menjadi gerakan kosong yang tidak mampu menyentuh kedalaman jiwa manusia. Dalam tradisi spiritual Islam, disebutkan bahwa setiap sholat adalah kesempatan baru untuk kembali kepada Allah. Takbir menjadi pintu pembuka yang menentukan kualitas pertemuan tersebut. Jika pintu ini dibuka dengan kesadaran, maka hati manusia akan lebih mudah merasakan kehadiran ilahi dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Namun jika pintu ini dibuka dengan kelalaian, maka manusia sering melewati seluruh rangkaian sholat tanpa merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Kesadaran tentang makna takbir juga membawa manusia pada pemahaman bahwa sholat bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan ruhani. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan, ruh manusia membutuhkan perjumpaan dengan Allah untuk tetap hidup dan tenang. Takbir menjadi langkah awal yang mengarahkan manusia menuju pemenuhan kebutuhan ruhani tersebut, sebuah perjalanan pulang yang dimulai dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak menjadi tujuan utama kehidupan. Setiap orang untuk kembali merenungkan momen takbir dalam sholatnya. Apakah selama ini takbir hanya menjadi pembuka gerakan, atau benar-benar menjadi gerbang menuju pertemuan dengan Allah? Apakah tangan yang terangkat telah melepaskan dunia dari hati, atau justru hanya mengikuti kebiasaan yang diwariskan turun-temurun? Pertanyaan ini menjadi penting, karena dari takbirlah seluruh perjalanan sholat dimulai. Jika langkah pertama sudah dipenuhi kesadaran, maka perjalanan ruhani dalam sholat akan membawa manusia semakin dekat kepada Sang Pencipta. Setelah seorang hamba melewati gerbang takbir dan mulai memutus keterikatannya dengan dunia, perjalanan ruhani dalam sholat berlanjut pada posisi berdiri. Berdiri dalam sholat bukan sekadar sikap tubuh, melainkan simbol kesiapan ruh untuk menghadap Sang Pencipta dengan penuh kesadaran. Dalam posisi ini, manusia berdiri sebagai makhluk yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Ia tidak lagi membawa keangkuhan dunia, melainkan berdiri dengan hati yang berharap diterima dalam pertemuan suci yang hanya terjadi dalam ibadah sholat. Dalam perspektif spiritual, berdiri melambangkan kesaksian manusia atas keberadaannya sebagai hamba. Posisi tubuh yang tegak mencerminkan kesiapan dan penghormatan, seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan rajanya. Namun dalam sholat, penghormatan itu jauh lebih dalam, karena manusia berdiri di hadapan Allah, Zat yang menciptakan, menghidupkan, dan menentukan seluruh perjalanan hidupnya. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa harap, takut, dan cinta yang menyatu dalam hati seorang hamba.
Pada fase berdiri inilah Al-Fatihah dilantunkan, surat yang sering disebut sebagai inti dari Al-Quran. Banyak orang membaca Al-Fatihah sebagai bagian wajib dalam sholat, tetapi tidak menyadari bahwa surat ini sesungguhnya adalah dialog spiritual antara Allah dan hambanya. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa setiap ayat Al-Fatihah dijawab langsung oleh Allah, menjadikannya percakapan suci yang penuh kasih sayang. Saat hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab bahwa hambanya telah memujinya, menunjukkan bahwa sholat bukan monolog, melainkan komunikasi dua arah yang penuh keintiman. Makna Al-Fatihah semakin dalam ketika dipahami sebagai surat cinta dari Tuhan kepada hambanya. Setiap ayat mengandung pengakuan tentang kebesaran Allah, rahmat-Nya yang tak terbatas, serta pengakuan manusia atas ketergantungannya kepada Sang Pencipta. Kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka menjadi puncak penghambaan, di mana manusia menyatakan bahwa hanya kepada Allah ia menyembah dan hanya kepadanya ia memohon pertolongan. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, melainkan sumpah kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya. Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, banyak manusia membaca Al-Fatihah tanpa menghadirkan maknanya dalam hati. Bacaan dilafalkan dengan cepat, bahkan terkadang sekadar mengikuti hafalan sejak kecil tanpa merenungkan isi yang terkandung di dalamnya. Al-Fatihah yang seharusnya menjadi dialog penuh cinta berubah menjadi rangkaian kata yang dilalui tanpa kesadaran. Akibatnya, manusia kehilangan kesempatan merasakan kedekatan spiritual yang sebenarnya ditawarkan dalam setiap rakaat sholat. Para ulama tasawuf menggambarkan bahwa ketika seorang hamba benar-benar memahami Al-Fatihah, ia akan merasakan getaran spiritual yang mendalam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang berbicara langsung dengan Allah. Kesadaran ini mampu menghadirkan rasa khusyuk yang membuat hati tenang dan pikiran terpusat hanya kepada Sang Pencipta. Dalam kondisi ini, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi momen yang dinanti karena menghadirkan kedamaian batin yang sulit ditemukan dalam aktivitas dunia. Selain sebagai dialog, Al-Fatihah juga menjadi peta perjalanan spiritual manusia. Surat ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan menuju Allah, dan manusia membutuhkan petunjuk agar tidak tersesat. Ketika hamba membaca Ihdinas Syiratal Mustaqim, ia sebenarnya sedang memohon bimbingan agar hidupnya tetap berada di jalan yang diridai Allah. Permohonan ini menunjukkan bahwa manusia menyadari kelemahannya dan membutuhkan cahaya ilahi untuk menjalani kehidupan dengan benar. Berdiri dalam sholat juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan antara harapan dan ketakutan kepada Allah. Dalam Al-Fatihah disebutkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi juga penguasa hari pembalasan. Kesadaran ini menumbuhkan sikap spiritual yang seimbang, di mana manusia mencintai Allah sekaligus takut akan keadilannya. Keseimbangan ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat antara hamba dan Tuhannya. Jika posisi berdiri dan bacaan Al-Fatihah dijalani dengan kesadaran penuh, maka hati manusia akan mulai merasakan kehadiran ilahi secara perlahan. Sholat tidak lagi terasa kosong, melainkan menjadi perjalanan yang hidup dan menyentuh jiwa. Setiap ayat yang dibaca seolah membuka tabir antara hamba dan Tuhan, menghadirkan pengalaman spiritual yang mampu mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Setiap orang untuk kembali merenungkan bagaimana ia berdiri dalam sholat dan bagaimana ia membaca Al-Fatihah. Apakah selama ini ia benar-benar berdiri menghadap Allah, atau hanya berdiri karena kebiasaan? Apakah Al-Fatihah dibaca sebagai dialog cinta, atau hanya sebagai kewajiban yang harus diselesaikan? Pertanyaan ini menjadi kunci untuk melanjutkan perjalanan ruhani dalam sholat, karena dari sinilah manusia mulai merasakan bahwa sholat adalah pertemuan yang hidup antara hamba dan Sang Kekasih. Setelah seorang hamba berdiri dengan kesadaran penuh dan melantunkan Al-Fatihah sebagai dialog cinta dengan Tuhannya, perjalanan ruhani dalam sholat berlanjut pada gerakan rukuk. Rukuk bukan sekadar membungkukkan tubuh, tetapi merupakan fase awal kehancuran ego manusia. Jika berdiri melambangkan kesiapan hamba untuk menghadap Allah, maka rukuk menjadi tanda bahwa hamba mulai merendahkan dirinya di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Dalam gerakan ini, manusia tidak lagi berdiri tegak dengan simbol kekuatan, melainkan mulai menundukkan dirinya sebagai bentuk pengakuan atas kelemahan dan keterbatasannya. Secara lahiriah, rukuk terlihat sebagai gerakan membungkukkan badan dengan posisi punggung lurus dan tangan bertumpu pada lutut. Namun dalam perspektif makrifat, gerakan ini memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Rukuk menggambarkan proses perendahan diri manusia yang selama hidupnya sering dipenuhi kesombongan, ambisi, dan keinginan untuk diakui. Ketika seorang hamba rukuk dengan kesadaran ruhani, ia seakan berkata bahwa segala keangkuhan yang pernah ia miliki harus tunduk di hadapan Allah yang Maha Agung. Bacaan dalam rukuk, Subhana Rabbiyal Adzim, menjadi inti dari proses spiritual ini. Kalimat tersebut berarti, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, sebuah pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki keagungan sejati. Ketika bacaan ini diucapkan dengan kesadaran,
manusia sedang membersihkan hatinya dari rasa besar diri. Ia mengakui bahwa semua kekuatan, ilmu, dan keberhasilan yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Bacaan ini bukan sekadar lafaz, melainkan bentuk tasbih yang membersihkan jiwa dari kotoran kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari, ego sering menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Ego membuat manusia merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling berkuasa. Bahkan tanpa disadari, ego juga dapat merusak kualitas ibadah. Seseorang mungkin rajin sholat, tetapi masih merasa lebih baik daripada orang lain. Rukuk hadir sebagai pengingat bahwa tidak ada kemuliaan yang hakiki selain milik Allah, dan manusia hanya akan menemukan ketenangan ketika ia mampu meruntuhkan kesombongan dalam dirinya. Para ulama tasawuf menggambarkan rukuk sebagai proses awal penyucian hati sebelum seorang hamba mencapai kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Rukuk adalah latihan spiritual untuk mengajarkan manusia tentang kerendahan hati. Dalam kondisi ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa semua pencapaiannya di dunia tidak memiliki arti tanpa ridha Allah. Kesadaran ini sering menghadirkan rasa haru dan ketenangan, karena manusia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk terlihat sempurna di hadapan sesama manusia. Namun kenyataannya, banyak manusia menjalankan rukuk hanya sebagai bagian dari rangkaian gerakan sholat. Tubuh membungkuk, bacaan dilafalkan, tetapi hati tetap tegak dengan keangkuhan yang tersembunyi. Rukuk dilakukan tanpa refleksi, tanpa kesadaran bahwa gerakan tersebut adalah momen penting dalam perjalanan ruhani. Ketika rukuk kehilangan maknanya, sholat menjadi kehilangan salah satu tahapan penting dalam proses penyucian jiwa. Rukuk juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan antara kehormatan dan kerendahan hati. Islam tidak melarang manusia untuk berusaha mencapai kesuksesan dunia, tetapi mengajarkan agar kesuksesan itu tidak melahirkan kesombongan. Dalam rukuk, manusia belajar bahwa semakin tinggi kedudukannya di dunia, semakin ia harus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Prinsip ini menjadi fondasi spiritual yang menjaga manusia dari penyakit hati yang sering menghancurkan kehidupan batin. Selain sebagai simbol kehancuran ego, rukuk juga menjadi bentuk penghormatan yang mendalam kepada Allah. Dalam tradisi spiritual, penghormatan bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap tubuh dan kondisi hati. Rukuk menjadi bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa manusia menyadari kebesaran Allah dengan seluruh keberadaannya. Ketika gerakan dan hati selaras, rukuk mampu menghadirkan pengalaman spiritual yang menggetarkan jiwa. Jika rukuk dijalani dengan kesadaran penuh, maka hati manusia akan menjadi lebih lembut dan terbuka untuk menerima cahaya ilahi. Ego yang mulai dilebur akan memudahkan manusia untuk memasuki tahap spiritual berikutnya dalam sholat. Rukuk menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaran penghambaan menuju kepasrahan total yang akan ditemukan dalam sujud, tahap yang dikenal sebagai puncak kedekatan antara hamba dan Tuhannya. Setiap orang untuk kembali merenungkan bagaimana ia menjalani rukuk dalam sholatnya. Apakah rukuk telah menjadi momen perendahan diri yang sejati, atau hanya gerakan yang dilakukan tanpa kesadaran? Apakah bacaan tasbih telah membersihkan hati dari kesombongan, atau hanya menjadi lafaz yang diucapkan berulang tanpa makna? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting, karena dari rukuklah proses penghancuran ego dimulai, membuka jalan bagi manusia untuk merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dalam perjalanan ruhani sholatnya. Setelah seorang hamba merendahkan dirinya melalui rukuk dan mulai melebur ego yang selama ini menguasai hati, perjalanan ruhani dalam sholat mencapai tahap yang jauh lebih dalam dan sakral, yaitu sujud. Jika rukuk adalah awal perendahan diri, maka sujud adalah puncak kepasrahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam sujud, manusia menempatkan bagian paling mulia dari tubuhnya, yaitu dahi, pada tempat paling rendah, yakni tanah. Gerakan ini bukan sekadar simbol kerendahan fisik, tetapi merupakan pernyataan spiritual bahwa manusia sepenuhnya tunduk kepada kebesaran Allah. Dalam perspektif makrifat, sujud disebut sebagai titik terdekat antara hamba dan Tuhan. Saat seorang hamba bersujud, seluruh kesombongan, ambisi, dan keakuan diri dilebur dalam kesadaran bahwa ia hanyalah makhluk yang diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kesadaran ini menghadirkan pengalaman spiritual yang sangat mendalam, karena manusia menyadari hakikat dirinya yang lemah sekaligus merasakan kasih sayang Allah yang selalu menerima kepasrahan hambanya. Bacaan dalam sujud, Subhana Rabbiyal A'la, mengandung makna pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Kalimat ini mencerminkan paradoks spiritual yang indah. Semakin manusia merendahkan dirinya, semakin ia menyadari ketinggian dan keagungan Allah. Dalam kondisi ini, manusia belajar bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak dicapai melalui kesombongan, melainkan melalui kerendahan hati yang tulus. Sujud menjadi momen ketika manusia benar-benar menanggalkan identitas duniawi dan hadir sebagai hamba yang hanya bergantung kepada Tuhannya. Para ulama tasawuf menggambarkan sujud sebagai lautan tauhid,
tempat di mana kesadaran manusia tenggelam dalam pengakuan bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Dalam kondisi spiritual tertentu, sujud mampu menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang merasakan air mata yang mengalir tanpa sebab yang jelas ketika bersujud dengan penuh kesadaran. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pembersihan hati dari beban dunia dan kesalahan masa lalu. Namun dalam realitas kehidupan modern, sujud sering dilakukan tanpa kesadaran akan kedalaman maknanya. Banyak manusia bersujud dengan cepat, sekadar memenuhi rukun sholat, tanpa memberi kesempatan hati untuk merasakan kehadiran ilahi. Sujud yang seharusnya menjadi momen paling intim antara hamba dan Tuhan berubah menjadi gerakan yang berlalu begitu saja. Akibatnya, manusia kehilangan kesempatan merasakan kedamaian spiritual yang sebenarnya menjadi inti dari ibadah sholat. Sujud juga mengajarkan manusia tentang hakikat kepasrahan dalam kehidupan. Dalam sujud, manusia menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Allah, menyadari bahwa tidak semua hal dapat ia kendalikan. Kesadaran ini melahirkan ketenangan batin, karena manusia tidak lagi memaksakan kehendaknya dalam menghadapi takdir kehidupan. Ia belajar menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam rencana Allah yang penuh hikmah. Selain itu, sujud menjadi simbol cinta tertinggi antara hamba dan Tuhannya. Dalam tradisi spiritual Islam, cinta kepada Allah bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi melalui kepasrahan total. Ketika seorang hamba bersujud dengan hati yang penuh cinta, ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi terpisah dari kasih sayang Allah. Sujud menjadi ruang pertemuan yang menghadirkan keintiman spiritual yang tidak dapat digantikan oleh aktivitas dunia apapun. Dalam pengalaman para pencari makrifat, sujud sering menjadi momen transformasi batin. Banyak orang menemukan jawaban atas kegelisahan hidupnya ketika bersujud dengan penuh kesadaran. Dalam sujud, manusia merasakan bahwa ia tidak pernah sendirian, karena Allah selalu dekat dengan hambanya yang berserah diri. Kesadaran ini mampu mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan, membuatnya lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tenang dalam menghadapi ujian. Jika sujud dijalani dengan kesadaran ruhani, maka hati manusia akan semakin bersih dari kotoran ego dan kesombongan. Sujud menjadi proses penyucian yang mempersiapkan manusia untuk melanjutkan perjalanan spiritual dalam sholat. Dari sujud, manusia belajar bahwa semakin ia merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin ia diangkat derajatnya dalam kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Setiap orang untuk kembali merenungkan kualitas sujud dalam sholatnya. Apakah sujud telah menjadi momen kepasrahan total kepada Allah, atau hanya gerakan yang dilakukan secara otomatis? Apakah sujud pernah menghadirkan ketenangan dan air mata kerinduan kepada Tuhan, atau hanya menjadi bagian dari rutinitas ibadah? Pertanyaan ini menjadi refleksi mendalam, karena dalam sujudlah manusia berpeluang merasakan puncak cinta dan kedekatan dengan Allah dalam perjalanan ruhani sholatnya. Setelah seorang hamba merasakan kedalaman spiritual dalam sujud, perjalanan ruhani dalam sholat belum berhenti. Ia kemudian bangkit perlahan menuju posisi duduk di antara dua sujud, sebuah fase yang sering dianggap singkat, namun menyimpan makna spiritual yang sangat dalam. Jika sujud adalah puncak kepasrahan, maka duduk di antara dua sujud adalah momen refleksi, pengakuan dosa, serta harapan akan ampunan dan kasih sayang Allah. Peralihan dari sujud menuju duduk melambangkan perjalanan manusia yang jatuh dalam dosa, lalu bangkit dengan harapan untuk kembali kepada Tuhannya. Posisi duduk di antara dua sujud menggambarkan kondisi manusia yang berada di antara kelemahan dan harapan. Dalam kehidupan nyata, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun Islam mengajarkan bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi hamba yang mau kembali. Duduk di antara dua sujud menjadi simbol perjalanan batin manusia yang penuh pergulatan antara rasa bersalah dan keyakinan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Bacaan yang dianjurkan dalam posisi ini, seperti Rabbik Firli Warhamni Wajburni, merupakan rangkaian doa yang syarat makna. Doa ini mencerminkan pengakuan total manusia atas kelemahannya dan ketergantungannya kepada Allah. Dalam doa tersebut, manusia memohon ampunan, rahmat, perbaikan hidup, peningkatan derajat, rezeki, petunjuk, kesehatan, serta penghapusan dosa. Setiap permohonan itu menggambarkan kebutuhan manusia yang tidak pernah bisa dipenuhi tanpa pertolongan Allah. Dalam perspektif tasawuf, duduk di antara dua sujud adalah momen ketika hati manusia berada dalam kondisi paling jujur. Setelah merasakan kepasrahan dalam sujud, manusia mulai menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Kesadaran ini sering menghadirkan tangisan batin, bukan karena putus asa, tetapi karena merasakan betapa besar kasih sayang Allah yang tetap menerima hambanya meskipun penuh dosa. Tangisan spiritual ini menjadi bentuk penyucian hati yang sangat berharga dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan. Namun dalam kenyataan kehidupan modern,
banyak orang melewati fase duduk di antara dua sujud dengan sangat cepat. Gerakan ini sering dianggap hanya sebagai jeda sebelum kembali bersujud. Bacaan doa dilafalkan tanpa perenungan, bahkan terkadang diucapkan dengan tergesa-gesa. Akibatnya, manusia kehilangan kesempatan untuk merenungkan dirinya, mengakui kesalahannya, dan merasakan kelembutan rahmat Allah yang seharusnya hadir dalam momen tersebut. Duduk di antara dua sujud juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan antara rasa takut dan harapan kepada Allah. Rasa takut muncul dari kesadaran akan dosa dan kelemahan diri, sementara harapan tumbuh dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Keseimbangan ini menjadi fondasi spiritual yang menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam keputusasaan maupun kesombongan. Dalam posisi ini, manusia belajar bahwa perjalanan menuju Allah selalu dipenuhi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, fase ini melambangkan perjalanan hidup manusia secara keseluruhan. Kehidupan seringkali dipenuhi jatuh bangun, kegagalan, dan penyesalan. Duduk di antara dua sujud mengajarkan bahwa setiap kejatuhan bukan akhir dari segalanya. Manusia selalu memiliki kesempatan untuk bangkit, memohon ampun, dan melanjutkan perjalanan spiritualnya. Makna ini memberikan harapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar selama manusia mau kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Para ahli spiritual menggambarkan posisi ini sebagai ruang kontemplasi, di mana manusia berhenti sejenak untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Dalam keheningan doa, manusia diajak melihat dirinya dengan jujur tanpa topeng kesombongan. Ia menyadari kelemahannya sekaligus merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Kesadaran ini sering menghadirkan ketenangan yang mendalam dan memperkuat hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Jika duduk di antara dua sujud dijalani dengan kesadaran penuh, maka hati manusia akan menjadi lebih lembut dan penuh harapan. Fase ini mempersiapkan manusia untuk kembali bersujud dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia tidak lagi bersujud hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk kerinduan dan kebutuhan spiritual untuk terus mendekat kepada Allah. Duduk di antara dua sujud menjadi jembatan emosional yang menghubungkan kepasrahan dengan harapan baru. Setiap orang untuk merenungkan kembali bagaimana ia menjalani duduk di antara dua sujud dalam sholatnya. Apakah momen ini telah menjadi ruang pengakuan dosa dan permohonan ampun yang tulus, atau hanya sekadar jeda gerakan yang dilewati tanpa makna? Apakah doa-doa yang dipanjatkan benar-benar lahir dari hati yang membutuhkan pertolongan Allah, atau hanya menjadi rangkaian lafaz yang diucapkan tanpa kesadaran? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting, karena dalam fase inilah manusia belajar bahwa setiap perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari pengakuan diri dan harapan akan kasih sayangnya yang tak terbatas. Setelah seorang hamba melewati fase sujud yang penuh kepasrahan dan duduk di antara dua sujud yang syarat pengakuan dosa serta harapan akan ampunan, perjalanan ruhani dalam sholat memasuki tahap yang sangat sakral, yaitu tasyahud. Pada fase ini, seorang hamba duduk dengan tenang, menghadirkan kesadaran yang lebih dalam tentang hubungannya dengan Allah. Jika tahap sebelumnya dipenuhi permohonan dan tangisan batin, maka tasyahud menjadi momen kesaksian spiritual yang menegaskan kembali identitas seorang hamba sebagai penyembah Allah dan pengikut Rasulullah. Dalam tradisi spiritual Islam, tasyahud bukan sekadar rangkaian bacaan yang menutup bagian inti sholat, melainkan sebuah kesaksian ruh yang menghadirkan suasana seolah seorang hamba berada dalam majelis langit. Bacaan At-Tahiyatul Lillahi Wassalawatu wa Thayyibat menggambarkan bahwa segala penghormatan, doa, dan kebaikan hanya milik Allah. Kalimat ini menjadi pengakuan bahwa seluruh bentuk kemuliaan yang ada di alam semesta berasal dari dan kembali kepada Allah semata. Para ulama tasawuf menggambarkan tasyahud sebagai momen ketika seorang hamba secara simbolis menghadiri peristiwa agung Isra dan Mikraj Rasulullah. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah, menjadikan sholat sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual paling tinggi. Ketika seorang hamba membaca tasyahud, ia seakan ikut menyaksikan dialog suci antara Rasulullah dan Allah, menghadirkan rasa kedekatan spiritual yang sangat mendalam. Bacaan dalam tasyahud juga memuat salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ini bukan sekadar salam biasa, melainkan bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah sebagai pembawa risalah Islam. Dalam perspektif spiritual, salam ini menunjukkan bahwa hubungan antara umat dan Rasulullah tidak terputus oleh ruang dan waktu. Setiap hamba yang membaca tasyahud menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagai teladan kehidupan dan pembimbing menuju jalan Allah. Selain salam kepada Rasulullah, tasyahud juga berisi doa untuk keselamatan seluruh hamba Allah yang saleh. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga menghubungkan manusia dengan sesama umat dalam ikatan spiritual yang luas. Dalam tasyahud, seorang hamba diajarkan untuk tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga mendoakan keselamatan seluruh umat manusia yang beriman.
Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tasyahud sering dilafalkan tanpa menghadirkan kesadaran akan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Banyak orang membaca bacaan tasyahud sebagai hafalan yang diulang secara otomatis tanpa merenungkan arti setiap kalimatnya. Akibatnya, momen yang seharusnya menjadi kesaksian spiritual berubah menjadi bagian dari rutinitas ibadah yang dilalui tanpa pengalaman batin yang mendalam. Tasyahud juga mengandung inti dari ajaran tauhid melalui kalimat syahadat, yaitu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalimat ini menjadi fondasi keimanan seorang muslim sekaligus puncak kesaksian ruh dalam sholat. Dalam kondisi spiritual yang khusyuk, pengucapan syahadat dalam tasyahud mampu menghadirkan rasa keyakinan yang sangat kuat, seolah seorang hamba memperbarui janji setianya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ahli spiritual menjelaskan bahwa tasyahud adalah fase kontemplasi yang mendalam sebelum seorang hamba kembali ke dunia melalui salam. Dalam posisi duduk yang tenang, manusia diajak merenungkan seluruh perjalanan spiritual yang telah dilaluinya dalam sholat. Ia mengingat kebesaran Allah, merasakan kasih sayang Rasulullah, dan menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya berada dalam bimbingan ilahi. Kesadaran ini sering menghadirkan ketenangan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika tasyahud dijalani dengan kesadaran ruhani, maka hati manusia akan dipenuhi rasa syukur dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran Islam. Tasyahud menjadi penegasan identitas spiritual seorang hamba yang telah melewati perjalanan panjang dalam sholat. Dari takbir hingga tasyahud, manusia diajak menyadari bahwa hidup bukan sekadar perjalanan dunia, melainkan perjalanan menuju Allah yang penuh makna dan tujuan. Setiap orang untuk merenungkan kembali bagaimana ia menjalani tasyahud dalam sholatnya. Apakah bacaan tasyahud telah menjadi kesaksian ruh yang penuh kesadaran, atau hanya lafaz yang diucapkan tanpa makna? Apakah salam kepada Rasulullah dibaca dengan rasa cinta dan penghormatan yang tulus, atau sekadar bagian dari hafalan ibadah? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting, karena dalam tasyahudlah seorang hamba memperbarui janji spiritualnya sebelum kembali melangkah ke kehidupan dunia dengan kesadaran yang lebih dalam. Setelah seorang hamba melewati perjalanan panjang dalam sholat, mulai dari takbir yang memutus keterikatan dunia, berdiri yang menghadirkan dialog cinta melalui Al-Fatihah, rukuk yang melebur ego, sujud yang menghadirkan kepasrahan total, hingga tasyahud yang menegaskan kesaksian iman, perjalanan ruhani itu mencapai fase penutup yang penuh makna, yaitu salam. Salam bukan sekadar tanda berakhirnya sholat, melainkan simbol kembalinya manusia ke dunia setelah mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Dalam momen ini, seorang hamba seakan keluar dari ruang suci pertemuan dengan Allah dan kembali menjalani kehidupan dengan kesadaran yang baru. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Secara lahiriah, salam merupakan doa keselamatan bagi malaikat dan sesama manusia. Namun dalam perspektif spiritual, salam menjadi tanda bahwa seorang hamba membawa cahaya kedamaian yang diperoleh dalam sholat untuk dibagikan kepada dunia sekitarnya. Salam mengajarkan bahwa sholat tidak berhenti pada sajadah, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan hubungan sosial manusia setelah ia kembali ke kehidupan sehari-hari. Bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengandung doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah. Kalimat ini menjadi penegasan bahwa tujuan sholat bukan hanya mendekatkan manusia kepada Allah secara pribadi, tetapi juga membentuk manusia yang membawa kedamaian bagi lingkungannya. Seorang hamba yang telah menjalani sholat dengan kesadaran ruhani seharusnya keluar dari ibadah dengan hati yang lebih lembut, sikap yang lebih bijaksana, dan perilaku yang lebih penuh kasih terhadap sesama. Dalam ajaran tasawuf, salam sering digambarkan sebagai momen kelahiran kembali secara spiritual. Seorang hamba yang benar-benar menjalani sholat dengan kesadaran dianggap telah melewati proses penyucian jiwa. Ketika ia mengucapkan salam, ia kembali ke dunia dengan hati yang lebih bersih dari kesombongan, amarah, dan kegelisahan. Salam menjadi simbol bahwa perjalanan spiritual dalam sholat telah membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih dekat dengan nilai-nilai ilahi. Namun dalam kenyataan kehidupan modern, banyak orang menutup sholat dengan salam tanpa merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Salam sering dilakukan secara cepat sebagai tanda bahwa kewajiban ibadah telah selesai. Setelah itu, manusia segera kembali pada kesibukan dunia tanpa membawa perubahan dalam sikap dan perilakunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sholat sering berhenti sebagai ritual fisik, tanpa meninggalkan jejak transformasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Salam juga mengajarkan manusia tentang tanggung jawab sosial dalam kehidupan beragama. Sholat bukan hanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga harus melahirkan hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang hamba yang telah merasakan kedekatan dengan Allah seharusnya lebih mampu menghargai orang lain, menahan amarah, dan menyebarkan kebaikan. Dalam makna ini, salam menjadi pengingat bahwa ibadah yang sejati harus tercermin dalam akhlak dan perilaku sosial.
Para ahli spiritual menjelaskan bahwa kualitas sholat seseorang dapat dilihat dari perubahan sikapnya setelah ia selesai beribadah. Jika sholat mampu menghadirkan ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan, maka sholat tersebut telah menyentuh ruh manusia. Namun jika seseorang tetap mudah marah, gelisah, dan dipenuhi kesombongan, maka ada kemungkinan sholatnya belum dijalani dengan kesadaran yang mendalam. Salam menjadi titik evaluasi spiritual yang menunjukkan apakah perjalanan dalam sholat benar-benar membawa perubahan batin. Salam juga melambangkan kembalinya manusia ke realitas kehidupan dengan membawa nilai-nilai tauhid yang telah ia rasakan dalam sholat. Kehidupan dunia tidak lagi dipandang sebagai tujuan utama, melainkan sebagai ladang amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran ini mengubah cara manusia memandang pekerjaan, hubungan sosial, dan berbagai aktivitas kehidupan. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi sarana untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Jika salam dijalani dengan kesadaran ruhani, maka setiap selesai sholat manusia akan merasakan semangat baru dalam menjalani kehidupan. Ia akan lebih mampu menghadapi masalah dengan ketenangan, lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Salam menjadi simbol bahwa perjalanan spiritual dalam sholat tidak berakhir di sajadah, melainkan terus berlanjut dalam setiap langkah kehidupan manusia. Setiap orang untuk merenungkan kembali bagaimana ia mengakhiri sholatnya. Apakah salam telah menjadi momen kembali ke dunia dengan ruh yang lebih bersih, atau hanya menjadi penutup ritual ibadah? Apakah sholat telah membawa perubahan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, atau hanya menjadi kewajiban yang selesai tanpa makna? Pertanyaan ini menjadi refleksi mendalam, karena dari salamlah terlihat apakah perjalanan ruhani dalam sholat benar-benar mampu menghidupkan hati manusia dan menuntunnya menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Setelah seorang hamba menutup sholat dengan salam dan kembali ke dunia dengan membawa cahaya kedamaian, perjalanan ruhani dalam sholat sebenarnya tidak berhenti. Pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, seluruh rangkaian sholat merupakan satu kesatuan perjalanan yang disebut sebagai mikraj ruhani, yaitu pendakian spiritual seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Jika setiap gerakan dan bacaan sholat dijalani dengan kesadaran penuh, maka sholat tidak lagi sekadar ritual, melainkan menjadi perjalanan batin yang membawa manusia merasakan kehadiran ilahi dalam kehidupannya. Istilah mikraj ruhani diambil dari peristiwa Agung Isra dan Mikraj yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melakukan perjalanan spiritual menuju hadirat Allah. Dalam tradisi spiritual Islam, sholat disebut sebagai mirajnya orang beriman karena melalui sholat, seorang hamba diberikan kesempatan untuk merasakan kedekatan spiritual yang serupa dalam kapasitasnya sebagai manusia. Setiap takbir, rukuk, sujud, hingga salam menjadi tahapan perjalanan yang membawa manusia naik menuju kesadaran tauhid yang lebih tinggi. Pada tahap mikraj ruhani, seorang hamba mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam batinnya. Sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang harus dilakukan, melainkan menjadi kebutuhan jiwa yang dirindukan. Banyak orang yang telah mencapai kesadaran ini merasakan ketenangan luar biasa saat sholat, bahkan merasakan kerinduan untuk segera kembali menghadap Allah. Pengalaman spiritual ini menjadi tanda bahwa sholat telah menyentuh dimensi ruh manusia yang paling dalam. Mikraj ruhani juga menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Dalam kondisi spiritual tertentu, seorang hamba merasakan bahwa setiap gerakan dan bacaan sholat seolah dipenuhi kehadiran ilahi. Ia tidak lagi merasa sholat sebagai aktivitas yang dilakukan sendirian, melainkan sebagai pertemuan yang penuh keintiman antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran ini mampu menghadirkan rasa damai yang mendalam, bahkan di tengah kesulitan hidup. Namun perjalanan menuju mikraj ruhani bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak manusia menjalankan sholat sepanjang hidupnya tanpa pernah merasakan kedalaman spiritual tersebut. Hal ini sering terjadi karena hati manusia masih dipenuhi oleh kesibukan dunia, keinginan materi, dan gangguan pikiran yang membuatnya sulit menghadirkan kesadaran penuh dalam ibadah. Mikraj ruhani membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, dan latihan spiritual yang terus-menerus agar hati manusia menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa mikraj ruhani terjadi ketika seorang hamba mampu menyelaraskan gerakan tubuh, bacaan lisan, dan kesadaran hati dalam sholat. Ketika ketiga unsur ini menyatu, sholat berubah menjadi pengalaman spiritual yang hidup. Hamba tidak hanya melafalkan bacaan, tetapi merasakan maknanya dalam hati. Ia tidak hanya melakukan gerakan, tetapi memahami simbolisme spiritual yang terkandung dalam setiap posisi sholat. Mikraj ruhani juga membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang kehidupan. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan dipandang sebagai tempat ujian dan ladang amal. Seorang hamba yang merasakan mikraj ruhani biasanya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia,
tetapi dari kedekatan dengan Allah. Selain menghadirkan ketenangan batin, mikraj ruhani juga memperkuat hubungan manusia dengan sesama. Hamba yang merasakan kedekatan dengan Allah cenderung memiliki hati yang lebih lembut dan penuh kasih. Ia lebih mudah memaafkan, lebih peduli terhadap penderitaan orang lain, dan lebih bijaksana dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa mikraj ruhani tidak hanya memengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk kualitas hubungan sosial yang lebih baik. Pengalaman mikraj ruhani sering menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Banyak orang yang merasakan perubahan cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani kehidupan setelah merasakan kedalaman spiritual dalam sholat. Mereka tidak lagi memandang ibadah sebagai beban, melainkan sebagai sumber kekuatan dan ketenangan. Sholat menjadi tempat pelarian dari kegelisahan dunia, sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Setiap orang untuk merenungkan kembali kualitas sholat yang selama ini dijalankan. Apakah sholat telah menjadi perjalanan mikraj ruhani yang menghadirkan kedekatan dengan Allah, atau masih sebatas kewajiban yang dilakukan secara rutin? Apakah sholat pernah menghadirkan ketenangan dan kerinduan untuk kembali menghadap Tuhan, atau hanya menjadi aktivitas yang selesai tanpa meninggalkan jejak dalam hati? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting, karena mikraj ruhani adalah tujuan tertinggi dari sholat, yaitu pertemuan batin antara hamba dan Sang Pencipta yang mampu mengubah seluruh perjalanan hidup manusia.